Di video keempat ini kita akan membahas salah satu kebijakan pemerintah, yaitu price ceiling dan price floor. Fokus utama kita adalah bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi economic welfare atau economic well-being. Oke, kita mulai. Sebelum kita menganalisis kebijakan price ceiling dan price floor dari sisi bagaimana dampaknya terhadap economic welfare, kita pahami dulu konsepnya. Apa itu price ceiling dan apa itu price floor? Price ceiling atau maximum price itu adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang itu dapat diperjualbelikan. Contohnya adalah harga eceran obat, harga eceran tertinggi obat, batas atas tiket pesawat dan taksi, harga BBM dan sebagainya. Nah, sedangkan price floor atau minimum price adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Misalnya barangnya adalah, kalau di sini adalah jam kerja, tenaga kerja, dan price floor-nya adalah UMR atau UMK. Oke, seperti itu. Nah, saat binding, apa itu binding bisa dipelajari di pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Price ceiling itu akan menyebabkan kelebihan permintaan atau shortage. Sedangkan price floor itu akan menyebabkan kelebihan penawaran atau terjadi surplus. Nah, dua-duanya baik price ceiling maupun price floor itu akan menyebabkan berkurangnya economic well-being, berkurangnya economic welfare, dan terjadinya deadweight loss. Nah, ini adalah gambaran secara grafis. Jadi sebelum ada harga minimum, sebelum adanya price floor, misalnya harga keseimbangan ada di harga P0 dan kuantitas Q0. Oke. Kemudian pemerintah menerapkan price floor atau minimum price di harga P-min. Oke, ini binding. Nah, terhadap harga minimal di P-min ini, jumlah barang yang diminta adalah di H3. Oke, sehingga barang yang diperjualbelikan di pasar itu adalah H3. Oke, nah kita akan menganalisis perubahan total surplus dan terjadinya deadweight loss pada dua kondisi. Oke, kondisi pertama adalah produsen itu sudah mengantisipasi sebelumnya. Oke, jadi sebelum dilakukan kebijakan price floor atau minimum price ini, produsen sudah mengantisipasi sehingga produsen industri itu hanya memproduksi sebesar H3. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua yang kita bahas adalah produsen belum mengantisipasi. Oke, jadi di harga P-min ini, maka produsen atau industri itu akan berproduksi di kurva penawarannya, yaitu di Q2. Oke, kita akan menganalisis masing-masing kondisi ini, bagaimana pengaruhnya terhadap total surplus dan bagaimana pengaruhnya apakah ada deadweight loss atau tidak. Oke, yang perlu kita pahami, konsep yang kita pegang adalah yang pertama, surplus konsumen itu adalah area di bawah kurva permintaan di atas harga. Surplus produsen berarti area di atas kurva penawaran dan di bawah harga. Total surplus konsumen dan surplus produsen kita sebut sebagai total surplus. Nah, kondisi berkurangnya total surplus dari keadaan pasar yang efisien, keadaan pasar yang efisien di video sebelumnya kita sebut karena adanya mekanisme pasar, harga dan kuantitas keseimbangan di harga pasar, penyimpangannya kita sebut sebagai deadweight loss. Jadi kalau ada pengurangan total surplus kita sebut sebagai deadweight loss. Oke, kita analisis satu persatu. Saat produsen sudah mengantisipasi sehingga produsen berproduksi di Q3, berarti kuantitinya Q3 dan P-nya menjadi P-min. Oke, kondisi awalnya sebelum ada kebijakan price floor, surplus konsumennya berapa? Berarti A ditambah B ditambah F, surplus produsennya adalah E ditambah C, dan total surplusnya adalah A, B, C, E, F. Setelah kebijakan, harga naik ke P-min, surplus konsumennya menjadi F, area di bawah kurva permintaan di atas P-min, F. Surplus produsennya apa? Surplus produsennya adalah area di atas kurva supply di bawah P-min dengan kuantitas Q3, berarti A ditambah E.
Oke, total surplusnya setelah kebijakan berarti AEF. Perubahannya surplus konsumen minus A minus B, artinya berkurang sebesar A dan B. Surplus produsen perubahannya A min C, dapat tambahan A tapi berkurang C, dan total surplusnya berarti kita tambahkan surplus konsumen ditambah surplus produsen, hasilnya adalah min B min C. Di sini kita bisa menarik kesimpulan terdapat dead weight loss sebesar B ditambah C, karena ada perubahan total surplus minus B minus C. Kita minuskan angka ini, itulah nilai dari dead weight loss. Nilai minus dari minus B minus C berarti dead weight loss-nya adalah B ditambah dengan C. Itu adalah saat kondisi produsen sudah mengantisipasi. Bagaimana kalau produsen tidak mengantisipasi? Produksinya di Q2. Oke. Kita lihat dari sisi surplus konsumen tetap. Oke. Dari sisi produsen yang membedakan adalah kalau sebelum kebijakan surplus produksinya adalah E ditambah C, tetapi setelah kebijakan berarti E ditambah A ditambah E dikurangi D. Karena D ini menunjukkan ada barang yang tidak bisa dijual tetapi sudah diproduksi oleh perusahaan atau oleh industri. Jadi surplus produksinya setelah kebijakan adalah A ditambah E minus D. Oke, perubahannya A min C min D. Total surplus berubah secara total min B min C min D. Jadi ada dead weight loss sebesar B ditambah C ditambah dengan D. Nilai minus dari perubahan total surplus itu. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi, price floor, minimum price, baik sudah diantisipasi maupun belum diantisipasi akan menyebabkan dead weight loss. Dead weight loss untuk keadaan yang tidak diantisipasi itu lebih besar. Ini adalah contoh real price floor atau minimum price yang ada di kita. Contohnya adalah harga minimum terkait dengan upah, UMR maupun UMK. Nah, sebelum kebijakan harga upah di keseimbangan adalah di omega 0 dengan keadaan jumlah pekerja sebesar L0. Akibat kebijakan UMR ini, maka upah harus minimal ada di tingkat omega min. Di sini jumlah yang diminta, pekerja yang diminta adalah sebesar L1, sedangkan pekerja yang ditawarkan dalam keadaan upah di omega min ini adalah di L2. Jadi yang diminta oleh industri, oleh perusahaan adalah L1, yang ditawarkan oleh household sebagai pemilik tenaga kerja, sebagai pemilik pekerja adalah L2. Selisihnya adalah pengangguran, unemployment, sebesar L2 dikurangi L1. Sekarang kita ke price ceiling atau maximum price. Oke, jadi di contoh-contoh sebelumnya tadi kita membahas price floor, minimum price, sekarang ke price ceiling atau maximum price. Ini adalah gambar grafis permintaan dan penawaran untuk housing, kasusnya di US. Oke. Di keseimbangan pasar, harga keseimbangan ada di P sama dengan 1600 per potongan kurva demand dan supply pada kuantitas 80. Oke, nah, saat pemerintah kemudian menerapkan price ceiling, maksimum price sebesar $1.000 misalnya, maka saat harga $1.000 ditetapkan $1.000, jumlah yang ditawarkan quantity supplied itu 50. Sedangkan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli adalah 140. Maka di pasar yang akan terjadi yang benar-benar diperjualbelikan adalah sebesar 50. Oke, jadi ingat di maximum price harganya 1000 dan kuantitas yang diperjualbelikan adalah 50. Sekarang kita analisis apakah ada dead weight loss-nya atau tidak. Ada dead weight loss-nya, yaitu sebesar area E ditambah dengan F. Kita lihat perhitungannya. Dari sisi surplus konsumen, ingat surplus konsumen adalah area di bawah kurva demand di atas harga pasar. Oke. Awal sebelum ada kebijakan maksimum price, surplus konsumen adalah A ditambah B ditambah E. Setelah kebijakan, saat harga batasan harganya adalah 1000 dan batasan kuantitinya adalah 50 seperti yang kita bahas tadi, maka surplus konsumen adalah A ditambah B ditambah C. Perubahannya setelah kebijakan dikurangi dengan awal adalah ABC dikurangi ABE, berarti C dikurangi E.
Surplus produsen seperti itu juga dengan perubahan min C, min F. Secara total setelah kita jumlahkan baik dari surplus konsumen maupun surplus produsen, terjadi perubahan total surplus yaitu sebesar min E min F. Itu dari C min E ditambah min C min F. C-nya hilang, tinggal min E min F. Berarti di sini ada deadweight loss sebesar minus dari perubahan total surplus tadi, minus dari minus E minus F. Jadi deadweight loss-nya adalah E ditambah dengan F. Oke, kita bisa menarik kesimpulan di sini. Baik price ceiling, maximum price, maupun price floor, minimum price, akan terjadi pengurangan economic welfare, akan terjadi deadweight loss.